Ya hasanah al ilmu iku adalah ilmu. Pengertian hasanah di dunia itu adalah ilmu. Jadi mohon engkau berikan kami ilmu. Wal ibadatulan ibadah. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat hiya utawi hasanah al jannatu iku maknanya surga. Wakila dikatakan li ba'dil hukama imari sebagian piro-piro wong ahli hikmah, orang-orang yang bijak. Ayul asyai utawi endi-endine piro-piro perkara tuktana iku kena disimpen opo asya. Apa suatu perkara apa yang layak untuk diperhatikan, disimpan-simpan, dirawat betul-betul? Qala jawab sepo hakim tadi, orang bijak tadi, al asya'u iku piro-piro perkara allati idza ghariqat kang ing dalem nalikane kerem safinatuka opo kapale sira sabahat moko melu renang moko melu kambang opo allati ma'aka ing dalem sertane sira, yakni bermaksud sepo hakim tadi al ilma ing ilmu. Wakila lan dikatakan arada ngarepaken sepo hakim sepo wong bijak tadi bigharqi safinati kelawan kereme kapal halaka badanihi ing rusake badane wong bil mauti kelawan mati. Jadi ketika mati maka perkara tersebut bisa menyelamatkan. Artinya apa ya? Ilmu. Jadi ilmu itu bisa menyelamatkan, punya potensi menyelamatkan orang. Ilmu yang apa namanya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang hakikat, ilmu tentang kematian. Jadi ketika dia menjelang mati, dia ingat apa tugas-tugas apa yang harus dia lakukan menjelang dia mati. Karena banyak orang yang tidak tahu, tidak paham, lengah mengenai apa yang mesti dia kerjakan menjelang dia mati. Di rumah sakit tengok tilang-tilong tidak jelas. Orang kalau mau mati itu tugasnya gimana, sikapnya bagaimana, perasaannya bagaimana, pola pikir bagaimana yang mesti dibangun. Lah itu membutuhkan ilmu. Waqala berkata ba'duhum sebagian wong ulama, man ittakhadhal hikmata li jaman ittakhadhan nasu imaman. Man utawi sapa wong ittakhadha iku ndadiaken sapa man al hikmata ing kebijaksanaan dijadikan li jaman ing dadi kendali. Ittakhadha moko ndadiaken hu ing man annasu sapa menungso imaman ing dadi pemimpin. Layak untuk menjadi patokan bagi manusia. Menjadi patokan. Manusia itu butuh patokan. Manusia itu butuh patokan standar. Standar bagaimana dia mesti bersikap. Maka patokan yang paling akurat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu paling akurat. Kalau kita orang itu kan tidak akurat, sehingga seringkali menyesatkan orang. Karena kita itu tidak terlalu akurat. Maka kata Imam Syafi'i, selain Kanjeng Nabi itu bisa diterima maupun bisa ditolak, karena akurasinya itu tidak begitu akurat itu. Kalau Kanjeng Nabi itu kan akurat sekali, segala tutur katanya itu pas, akurat, bisa dijadikan standar, bisa dijadikan contoh teladan. Kalau dicontoh udah pasti benar. Orang kalau mencontoh Rasul sudah pasti benar, tapi kalau mencontoh manusia biasa itu banyak salahnya. Ittakhadhahun nasu imaman. Jadi siapa yang menjadikan hikmah sebagai kendali bagi dia, maka dia bisa menjadi standar masyarakat, bisa menjadi panutan masyarakat. Waman utawi sapa wonge urifa iku dikenal sapa man bil hikmati kelawan kebijaksanaan. La hadat maka mandang hu ing man al uyunu apa pira-pira mripat bil waqari kelawan andap asor, kelawan wibawa, dengan pandangan segan. Wa qala dawu sapa Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi,
min syarafil ilmi anna kullaman nusiba ilaihi walau fi syai'in haqirin fariha. Min syarafil ilmi iku setengah saking kehebatan ilmu. Anna kullaman utawi setiap wong, utawi setuhune saben-saben wong, musibah kang dinisbatkan sepoman ilaihi maring ilmu, siapapun orangnya dihubung-hubungkan dengan keilmuan, walau fi syai'in senajan iku ing dalem perkara suwiji-wiji hakirin kang remeh temeh, fariha moko bungah sepoman orang yang dihubung-hubungkan dengan ilmu, padahal urusannya urusan kecil remeh temeh. Dia itu ahli loh, ahli bikin gunjing, ya itu kan cuma makanan remeh temeh. Harganya gunjing itu kan murah, harganya pukis, harganya yaitu makanan hal-hal yang remeh temeh, bukan suatu hal yang mewah yang mahal. Ahli itu kalau gunjing bikinan dia itu pasti enak sekali, adonannya pas, tingkat kematangannya pas, enak sekali. Nah itu dia bangga, itu bangga. Maka kadang-kadang orang itu saking bangganya itu kadang sampai keterlaluan itu, sampai keterlaluan. Paling enak se-Indonesia. Sampai keterlaluan. Dia itu pinter loh bikin kecap. Nomor 1. Akhirnya langsung saking bangganya kecap nomor 1 se-Indonesia. Sampai nomor 1 se-Indonesia. Pinter loh dia bikin kecap. Ya kecap itu kan bukan hal yang sangat mahal, bukan hal yang mahal. Bangga orang terkenal ahli bikin kecap, orang terkenal ahli bikin keripik, ahli bikin apa, senang. Faman utawi sapa wong rufi'a iku lamun diangkat apa ikilah ilmu diilangaken anhu saking man. Misalkan dia tidak dianggap sebagai seorang ahli ilmu, hazina moko sedih sapa man. Jadi orang tuh kebanggaannya kalau berstatus ilmu, meskipun urusannya sangat remeh. Wa qala tu sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya ayyuhan nas, he eling-eling menungso. In alaikum natapano sira kabeh bil ilmi kelawan ilmu, fa innallaha karna fa innalillahi karena setuhune iku kagungane Allah Subhanahu ridaan apa duwe selendang. Sungguh Allah itu punya selendang, ya punya kebesaran lah, keagungan. Yuhibbu kang senang sapa Allahu ing rida. Faman moko utawi sapa wonge talaba iku nuprih mencari sapa man baban ing satu bab saja. Jangan sampai terlalu banyak lah, cuma satu bab aja. Satu bab itu kan nggak banyak. Minal ilmi saking ilmu radda maka nyandangi selendang hu ing man Allahu sapa Allah azza wa jalla biridaihi kelawan selendange Gusti Allah. Fa in aznaba nuli lamun berdosa sapa man dzamban kelawan siji dosa, istaktaba moko mangklah sapa Gusti Allah ing man, menegur sapa Allah ing man tadi. Orang yang berilmu yang telah mengenakan selendang kebesaran dari Allah, ketika dia bersalah berdosa tidak langsung dirampas kembali, tapi ditegur salah sama ratin kelawan telu piro-piro ambalan, dibiarkan saja dulu. Li Allah yasluba supaya orang nyabut yang ngerebut supaya Allahu ing man ridaahu ing selendang iman. Dzalika ya mengkono rida. Wa in tatawala lan senajano suwe bihi kelawan man dzalika dzambu apa mengkono-mengkono dosa hatta yamuta sehingga mati sapa man. Jadi meskipun dia sampai mati, orang yang berstatus ilmu itu ya tidak langsung dicabut kemuliaan dia dari Gusti Allah. Wa qala dawu sapa al-ahnafu sapa Imam Ahnaf rahimahullah. Kada hampir-hampir al ulama'u sapa wong-wong alim. Hampir-hampir iku ayakunu iku yen toh ana sapa ulama arbaban iku dadi pira-pira Tuhan, pangeran. Wa kullu izin lam yuwattad bi ilmin fa ila dhullin masiro. Wa kullu izin utawi saben-saben kejayaan, kemuliaan, utawi saben-saben kemuliaan, lam yuwattad kang ora dikukuhaken apa izin,
segala kejayaan, kesuksesan prestisius yang tidak berdasarkan bi ilmin kalawan ilmu, fa ila dhullin, maka iku maring kerendahan masiruhu utawi nggon balike izin. Jadi meskipun kaya, meskipun sukses, tapi tidak ada harga dirinya, tidak ada wibawanya, ujung-ujungnya akan menjadi hina. Jadi sesukses apapun kalau memang tidak berdasarkan ilmu, waduh itu rawan. Wa qala dawu sapa Salim bin Abil Ja'di, istaratuku ni ingsun. Kata Salim nih, dia menjadi hamba sahaya. Maulaya sapa tuan ingsun, dia membeli saya ini bisalathi mi'ati dirhamin kelawan 300 dirham. Wa aqtaqalan merdeka akan sapa maulai ni ingsun. Setelah dia membeli aku, lantas beliau memerdekakan saya. Fakultu nuli takon sapa ingsun, ya budak itu kan bingung lepas dari tuannya mau ngapain. Mau ngapain. Jadi zaman dulu udah terbiasa jadi budak, tiba-tiba suruh merdeka, ya bingung akhirnya. Bi ayyi syai'in kelawan endi-endine perkawis tarifu nyambut damel sinten kula. Kalau saya sudah begini lepas dari tuan, nanti saya kerja apa? Akhirnya dijawab, dikasih keterangan, akhirnya fahtaraftu nuli kerja sapa ingsun bil ilmi kelawan ilmu. Fama tamat nuli ora utuh, ora sempurna, tidaklah selesai. Li maring kadue ingsun sanatun opo setahun. Hatta atas sehingga nekan ini ingsun Amirul Madinah ti sapa gubernur Madinah. Zairan hale wong kang mengunjungi. Falam adzan nuli orang izini sapa ingsun lahu maring Amirul Madinah. Iya. Famatamat li sanatun hatta atani Amirul Madinah zairan. Saking mulianya orang berilmu, sampai gubernur Madinah sendiri datang, tapi aku tidak menemui, tidak menjumpai Amirul Madinah. Bukan karena benci ya, bukan karena benci. Dari status ulama zaman dulu itu adalah sebagai kontrol quality terhadap government, terhadap pemerintah. Jadi ulama itu berada di luar lingkaran jabatan, di luar lingkungan pemerintahan untuk mengontrol itu aja. Jadi etikanya zaman dulu ulama itu ya memang tidak berdekat-dekatan dengan pejabat. Kalau sudah berdekat-dekatan dengan pejabat itu kan nantinya timbul rasa segan, yang mestinya diluruskan karena dia segan akhirnya tidak diluruskan. Nah, ini ulama zaman dulu itu fungsinya bukan sekedar mengajar, tapi juga termasuk juga sebagai kontrol quality. Sebagai kontrol quality dia menjaga jarak. Menjaga jarak itu bukan berarti dia benci. Menjaga jarak dengan pejabat itu bukan berarti benci dengan pejabat. Bukan. Ya itu semata-mata menjaga kontrol quality. Jangan sampai punya perasaan segan. Jangan sampai punya perasaan segan. Kalau akhirnya segan, akhirnya ya sudah, pejabat yang mestinya diluruskan tidak jadi diluruskan. Nah, jaga jarak. Seperti aparat hukum itu kan tidak boleh menerima gratifikasi. Itu karena takutnya nanti akan muncul perasaan segan. Kalau saya tidak biasa pejabat sudah biasa dikasih kado. Ya, ini kan akhirnya kemudian orang yang biasa ngasih kado itu terkena kasus hukum. Saya yang jadi aparat hukum kan akhirnya segan. Yang mestinya divonis salah, tapi karena dia sudah banyak ngirim saya sesuatu, ya sudahlah, jangan divonis salah lagi. Nah ini kan nggak boleh begitu. Ini jadi itu jangan heran ulama-ulama dulu dikunjungi pejabat tidak mau menemui, tidak mau menjumpai, bukan karena sentimen pribadi, bukan.
Wa qala dawu sapa Zubair bin Abi Bakrin kataba menulis surat ilayya maring ingsun abi sapa bapak ingsun bil Iraqi ing dalam Irak. Isi suratnya alaika bil ilmi, alaika nakunana sira bil ilmi kelawan ilmu. Tolong kamu itu punya ilmu, jangan sampai kamu tidak punya ilmu. Fa innaka karena setuhune sira iniftakorta iku lamun ono lamun dadi melarat sapa sira. Seandainya dianggap dijadikan suatu hipotesis terburuk bahwa kamu nasibnya menjadi orang melarat, karena moko ono opo ilmu laka kanggo sira malan iku minangka harta. Setidaknya kamu punya ilmu, itu sudah cukup dianggap suatu aset berharga. Tapi wa inistan naita lamun dadi sugih sapa sira kana moko ono opo ilmu laka kanggo sira jamalan iku menjadi suatu kebagusan, prestis, hiasan. Nah, kadang ada orang itu kaya raya tapi nggak ada harga dirinya, ya karena itu kosong dari ilmu, kosong dari ilmu. Wa hukiya diriwayatkan zalika apa mengkono ikilah cerita fi wasaya Luqmana ing dalam piro-piro wasiate Luqman libnihi maring putrane Luqman. Qala dawu sapa Luqman ya bunayya, he anak cilik lanang ingsun, he anak lanang cilikku, wahai anakku yang kecil. Jalis ngawarana lungguh sapa sira al ulama ing ulama. Kamu berkawanlah, ikutlah ngaji dengan ulama. Wa zahim lan deseka sira hum ing ulama. Tidak cukup lewat internet. Zahim hum garis miring, tidak cukup lewat internet. Zahim hum, ini zahim hum jalisil ulama wa zahim lan deseka sira hum ing ulama. Biruk bataika kelawan dengkul loro sira. Fa inna allaha karena setuhune Gusti Allah subhanahu yuhyi iku nguripaken sapa Allah al-quluba ing pira-pira ati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah. Kama yuhyi kaya ali nguripaken sapa Allah al-ardha ing bumi biwa bilis samai kelawan deres udan derese langit. Wa qala dawu sapa ba'dul hukama sapa sebagian wong-wong kang bijak. Idza matal alimu bakahul hutu fil ma'i wat tayru fil hawa'i wa yufqadu wajhuhu wa la yunsa dzikruhu. Idza mata ing dalam nalika mati al alimu sapa wong benar-benar alim, orang alim yang beneran, yang bisa dijadikan sebagai standar kehidupan, standarnya orang hidup, standarnya orang hidup, benar-benar alim. Lam yuk baka maka menangisi hu ing al alim, menangisi al hutu apa iwak fil ma'i ing dalam banyu, wa tayru lan manuk fil hawa'i ing dalam udara, wajib qadulan hilang, disepiakan ya maksudnya hilang, wajhuhu apa zate wajahe alim. Tapi walayunsa ora dilupakan zikruhu apa kenangane wong alim. Pasti kehidupan dia merupakan suatu kenang-kenangan hidup. Kenang-kenangan hidup. Jadi kalau ingin menorehkan suatu monumen, suatu monumen seperti Jenderal Sudirman, itu kan menorehkan suatu monumen bersejarah. Ya cukuplah punya ilmu itu. Ilmu itu akan menjadi suatu monumen. Kenangannya tidak akan terhapus. Wa qala dawu sapa Az-Zuhri rahimahullah. Al ilmu dzikrun. Banyak orang yang alim meninggal dunia tapi kenangannya tuh ya tidak terhapus, masih ada kenangan-kenangannya. Artinya tuh rekam jejaknya tuh aduh menyenangkan, dipandangnya tuh menyenangkan sekali, tidak memalukan.
Wa qala dawu sapa Az-Zuhri rahimahullah, al ilmu dzikrun wa la yuhibbuhu al ilmu dzakarun wa la yuhibbuhu illa dzukranur rijali. Al ilmu utawi ilmu dzakarun iku jantan. Waduh, ilmu itu adalah sikap jantan. Ilmu adalah sikap jantan. Gentle. Orang gentle. Ilmu itu adalah sikap gentleman. Sikap gentle. Apa adanya sudah. Gentle. Kenyataannya ilmu itu adalah sikap gentle, jantan. Tidak mengandalkan yang lain-lain. Kan banyak orang itu yang ciing kan, sembunyi di balik jabatannya, sembunyi di balik keluarganya, sembunyi di balik nasabnya, tidak gentle, tidak mau gentle, ciing, mengandalkan orang lain. Orang ciing kan begitu. Cari kawan, cari teman kan, cari kawan, cari teman. Itu orang ciri-cirinya orang ciing. Orang ciing, orang cemen, ingin mulia mengandalkan orang tuanya, itu kan namanya ciing. Kalau mulia, ayo, tidak usah melibatkan siapa-siapa. Ibaratnya kalau orang duel kan, orang duel kan single dengan single, itu namanya orang gentle. Tidak mengandalkan siapa. Kawan banyak, tapi saya tidak mengandalkan kawan, itu namanya gentle. Kayak Mike Tyson tuh kan, ketika tarung di ring tinju, gentle tuh, kayak petinju tuh, gentle, tidak bawa teman, tidak bawa siapa-siapa, sudah mengandalkan apa adanya yang dia miliki, namanya gentle. Ilmu itu adalah gentle, ilmu adalah sikap gentle, apa adanya, inilah saya. Jadi orang yang berilmu itu sportif. Orang yang berilmu itu sportif. Ilmu saya seceting, katakan satu ceting. Ilmu saya satu cepon, katakan satu cepon. Jangan bilang ilmu satu ceting, gayanya satu cepon. Wah, itu namanya tidak gentle. Ini ilmu adalah dzakarun, gentle, jantan. Bukan sikap ciing, tidak sembunyi di balik kawan. Banyak orang itu tidak gentle, lu mengandalkan kawan-kawannya, orang tua, mengandalkan jamaahnya, mengandalkan popularitasnya, mengandalkan, wah itu tidak gentle itu. Kalau mau gentle, one by one, itu kan, one by one, face to face, one by one. Nah, itu namanya sikap gentle. Wala yuhibbu, tapi memang tidak menyukai, ora seneng hu ing ilmu sapa illa dzukranur rijali, kecuali wong-wong lanang kang gentleman. Hanya orang-orang yang gentle saja yang menyukai ilmu. Orang-orang ciing tidak bakal suka akan ilmu. Orang-orang ciing lebih suka mengandalkan kawan-kawannya. Nggak usah lah saya, mending mengandalkan kawan-kawannya aja. Mumpung saya lagi punya jabatan, kawan-kawan saya banyak, atau bayarin orang, atau mengandalkan orang tuanya. Itu bocah cilik aja, kalau ada temennya itu tidak gentle tuh nggak suka kan, tidak disukai. Cuma bermain aja kok tiba-tiba dia lari ke rumah, tali wawaro ning wong tua, ngoncok wong tua. Masya Allah. Ya itu namanya sikap apa gitu kan. Kalau orang gentle itu sudah apa adanya, persoalan itu dihadapi dengan sebisa-bisanya sendiri. Namanya orang gentle. Ilmu itulah sikap gentle. Iya. Utawi iki fadilatu ta'allumi, iku keutamaane belajar. Amal ayat wana punutai piro-piro ayat iku faqaluhu, maka iku dawe Gusti Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun.
falaula nafara yoho lunga budal mingkuli firqatin saking saben-saben kelompok gede, saking saben-saben kelompok gede minhum saking menungso budal ta'ifatun ta'ifatun maksudnya nafara itu budal berangkat perang. Hendaklah diantara komunitas yang besar itu, dari komunitas yang besar itu hendaklah ada yang kelompok kecil yang berangkat perang. Ta'ifatun sepe kelompok kecil. Ta'ifat itu kelompok cilik. Tujuannya apa? Kelompok kecil supaya keluar itu liyatafaqahu, supaya bisa belajar sopo firqah, belajar fid dini ing dalam agama. Jadi supaya kelompok yang besar ini bisa ngaji. Jadi yang ngaji itu wong akeh, orang banyak. Yang berangkat perang itu kelompok kecil aja. Nanti kalau tidak ada kelompok kecil ini nanti kita kacau semua. Ini. Wa qauluhu lan dawe Gusti Allah azza wa jalla fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu moko takono sapa sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu in kuntum lamun ono sapa sira kabeh la ta'lamuna iku orang ngerti sapa sira kabeh. Wa amal akhbarulan anapun utawi piro-piro riwayat hadis iku faquluhu maka iku dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Man utawi sapa wonge ta salaka iku lamun ngambah sapa man tariqan ing siji dalan. Siapa yang melakukan perjalanan yatlubu haliluruh sapa wong sapa man fihi ing dalam tariq luruh ilman ing siji ilmu, dia melakukan perjalanan dalam rangka cari ilmu, salaka maka ngambahaken memperjalankan Allahu sapa Allah bihi kelawan man, memperjalankan tariqan ing dalan ilal jannati menuju maring surga, dipermudah jalan dia menuju surga. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Innal malaikata setuhune para malaikat la tadau iku yaktine nyelehaken sapa malaikat ajnihataha ing pira-pira sayape malaikat di talibil ilmi kaduwe atau maring wong kang luruh ilmu ridwan karena nrimo bima kelawan belajar yasna kang berbuat sapa talib. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la antah dua fatata'allama baban minal ilmi khairun min antusalliya mi'ata rak'atin. La antah dua demi yakti utawi yen berangkat sapa sira, seandainya kamu berangkat dari rumah fatata'allama nuli belajar sapa sira baban ing siji bab minal ilmi saking ilmu khairun iku luwih utama min antusalliya tinimbang yen to salat sapa sira mi'ata rak'atin kelawan 100 rakaat. Udah 100 rakaat itu capeknya luar biasa, dan mana mau kita sholat 100 rakaat. Anggur-anggur sholat sampai 100 rakaat, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kita lakukan sholat 100 rakaat, mana mau kan? Tidak mau. Bulan Ramadan yang penuh pahala-pahala aja kita sholat taraweh 20 rakaat kan capek. Capek sekali lah. Ini 100 rakaat itu masih kalah nilainya dibandingkan dengan thalabil ilmi. Jadi itu ada hidupnya agama itu kan sebab ilmu. Padahal sholat ini kan luar biasa kan. Sholat itu kan luar biasa, bagus. Wa qala lan tahu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun minal ilmi yata'allamahu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Babun utawi satu bab minal ilmi saking ilmu. Ya ta'alamu kang belajar hu ing bab ar-rajulu sapa wong lanang. Satu bab ilmu yang dipelajari olehnya khairun iku luwih bagus. Khairun iku luwih bagus lahu kaduwe rajul minad dunya tinimbang dunia wa malan nikmat fiha kang ing dalam dunia. Waduh.
Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Waduh. Utlubul ruwa sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisini lan senajan iku ing dalam negeri Sin, Cina. Meskipun ke Cina sekalipun jauh kan. Meskipun jauh sekalipun, apalagi yang dekat. Apalagi yang dekat, yang jauh aja dikunjungi, didatangi, apalagi yang dekat-dekat. Padahal Cina itu ada apa kan? Kanjeng Nabi itu kan hidup di Madinah. Di Madinah itu kan ya gudangnya ilmu kan? Ada Rasul, ada Kanjeng Nabi. Kok nyuruhnya ke Cina itu bagaimana? Seperti mestinya kan pusat ilmu, pusat agama itu kan di Madinah. Mestinya pusat agama, pusat ilmu itu kan adanya di Madinah. Karena Kanjeng Nabi hidup di Madinah, tinggal di kota Madinah. Cina isinya apa? Zaman itu adanya apa? Agama, tauhid. Ya, Cina di sana ada ilmu itu, ilmu bikin kertas, ilmu tentang apa. Nah itu meskipun ilmu tentang kertas pelajarilah. Maksudnya redaksinya bukan walau bil Madinah, tapi walau bisin. Kenapa? Mempertimbangkan berarti ini ada konotasi Cina itu tidak dipertimbangkan untuk cari ilmu di situ. Sampai kan ada kesan Cina itu tidak dipertimbangkan sebagai pusat tolabul ilmi. Sampai Kanjeng Nabi sana, meskipun ke sana nggak apa-apa. Sana tuh buangan nggak apa-apa, saking buangannya. Saking buangannya. Sudah kamu cari sana. Sana itu cari, harus punya brankas kamu, meskipun dikeroyak-keroyak lah. Iya benar. Meskipun dikeroyak nggak apa-apa, asal kamu punya brankas. Barangkali dibeli baru di supermarket, duit kamu nggak cukup karena brankas harganya mahal-mahal. Sana lah, meskipun dikeroyak-keroyak lah nggak apa-apa, yang penting kamu mesti punya brankas. Itu kan berarti ada indikasi kroya itu tidak diperhitungkan, barang-barangnya tidak diperhitungkan, nggak apa-apa meskipun tidak diperhitungkan sekalipun. Sana dikeroya, cari rongsokan di sana. Yang penting kamu punya brankas, punya apa gitu, meskipun dari sana. Pusatnya elektronik kan ini di AC Hardware di sini kan, di AC Hardware. Tapi duit kamu belum tentu cukup. Belum tentu cukup kalau beli buat belanja di AC Hardware. Jadi sudahlah, kalau nggak mampu ya yang penting kamu punya aja, meskipun kamu cari barangnya bukan di AC tapi cari barangnya di Roya, nggak apa-apa. Carilah ilmu meskipun di Cina lah nggak apa-apa. Itu berarti Cina itu kurang diperhitungkan. Karena mungkin di situ tidak ada ilmu agama. Nggak apa-apa meskipun di sana nggak ada ilmu agama Islam, tapi kamu bisa belajar kertas, kamu bisa belajar tenun apa tuh, sutra, silakan di Cina. Bagus Cina tuh. Jangan karena di situ nggak ada pelajaran ilmu fikih, lantas kamu tidak mau belajar sama Cina. Belajar sama orang Cina tuh. Belajar sama orang Cina tuh, belajar. Jangan hanya karena orang Cina di sana nggak ada pelajaran akidah akhlak, tidak ada pelajaran tarikh, tidak ada pelajaran ilmu nahwu sharaf, saya tidak mau belajar sama orang Cina. Jangan begitu. Jangan begitu. Meskipun orang Cina di situ nggak ada pelajaran nahwu sharaf, meskipun di sana tidak ada pelajaran akidah akhlak, meskipun di sana tidak ada pelajaran akidatul awam, sudah nggak apa-apa. Belajar sama mereka, belajar dagang yang benar, belajar dagang yang benar sama orang Cina. Sudah nggak apa-apa, ikut jadi pembantunya orang Cina, nggak apa-apa. Jadi pembantunya orang Cina sambil meresapi gaya perdagangan orang Cina, nggak apa-apa. Jadi pelayan tokonya orang Cina aja dulu. Oh gayanya begini. Pahami kemudian, oh iya. Taulah gaya dagangnya orang Cina itu, kemudian praktek sendiri, coba. Praktek sendiri.
Jadi jangan mentang-mentang di Cina itu tidak ada pelajaran akidah akhlak, lantas kemudian enggan belajar di Cina, enggan belajar sama orang Cina. Di sini kan banyak orang Cina. Barangkali berangkat ke Cinanya terlalu jauh, ongkosnya mahal. Di sini pun banyak orang Cina. Meskipun barangkali belajar ke Cina terlalu jauh. Ya di sini pun sudah banyak orang-orang Cina. Belajar sana sama orang Cina. Etos kerjanya tinggi orang Cina. Etos kerjanya tinggi, bayarannya murah tuh kan. Enak orang Cina tuh. Belajar, kita mesti belajar kepada orang Cina. Jadi jangan kita kemudian iri dengki kepada mereka, belum apa-apa marah, belum apa-apa sentimen, kesukuan, sengit. Jangan begitu. Ada juga nilai-nilai positifnya mereka. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi luruh ilmu fardhatun iku diwajibkan ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam. Wallahu a'lam bishawab.